Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan nasihat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah digerakkan oleh tujuan. Bagaimana tujuan hidup itu boleh menggerakkan kita maju ke depan? Firman Tuhan dalam 1 Tawarik 22 ayat 5 mengatakan, "Karena fikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyhur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya." Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Nah saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca dalam buku 1 Tawarik 22 ayat 2 hingga 19. Ini merupakan persiapan untuk membina rumah Tuhan oleh Raja Daud. Ilustrasi. Doni mempunyai 6 adik-beradik di bawahnya. Dia bekerja dengan tekun demi ikut membiayai kuliah adik-beradiknya. Meskipun sebenarnya dia boleh melanjutkan pendidikan sambil bekerja, namun dia rela tidak berkuliah dan hidupnya cukup-cukup sahaja. Syukurlah semua adiknya berjaya dalam pendidikan dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Keenam adiknya kemudian membalas kebaikan Doni dengan memenuhi keperluan hidup Doni di masa tua. Saudara, tujuan akan menggerakkan kita untuk maju ke depan. Sebab itu, tanpa tujuan yang jelas, orang akan menjalani hidup secara sambil lewah. Raja Daud memiliki tujuan yang mulia, yaitu mendirikan bait suci, rumah Tuhan. Tuhan menghargainya, tetapi dia tidak mahu Daud yang membangun bait suci karena dia sudah menumpahkan banyak darah. Tuhan berjanji anak Daudlah, yaitu Salomo, yang akan mendirikannya. Meskipun bukan dirinya yang membangun rumah Tuhan itu, Daud bersyukur karena anaknya yang mendapat kepercayaan. Meskipun dalam kesusahan, sebelum mati Daud mengumpulkan sangat banyak persediaan bahan bangunan untuk bait suci. Daud memberi perintah pada semua pembesar Israel untuk memberikan bantuan kepada Salomo. Saat Salomo atau pada masa Salomo menjadi raja, tujuan pembinaan bait suci itu akhirnya tercapai. Saudara, apakah tujuan saya mengikuti Kristus? Apakah tujuan saya bekerja? Jika saat ini kita belum memiliki tujuan yang jelas, mari kita coba menyusun tujuan hidup kita yang jelas, berguna dan realistik. Pastikan kita sertakan Tuhan dalam merancang tujuan hidup. Semoga rencana tersebut berkenan kepada Tuhan. Baik rencana atau rancangan atau tujuan itu terjadi atau tidak, kita sudah mengupayakan yang terbaik. Tuhan pasti tahu dan memberikan yang terbaik untuk kita. Itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita bahwa apapun tujuan hidup kita, ia pasti akan mempengaruhi sikap dan tindakan kita seterusnya. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk boleh menetapkan tujuan yang jelas dan berkenan kepada Tuhan. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena memampukan kami untuk merancang tujuan hidup yang benar dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.